Setelah itu berbicara kembali dengan suara PPB dan melakukan aksi sesuai dengan suara PPB. Jadi tidak mungkin orang itu langsung positif lah menghadapi sesuatu. Pasti ada responnya, ada PPT dulu. Tapi kita harus tenang, sadari kemudian kita berpikir. Nah ini mungkin kata-kata kunci, contoh-contohnya pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Pola pikir tetap, kalau saya gagal berarti saya tidak mampu. Tetapi kalau bahasa pola pikir bertumbuh, kalau saya gagal. Baik, tadi Bapak Ibu kita sudah mempelajari pengertian inquiry kolaboratif. Bahwa dalam pengertian inquiry kolaboratif, di mana setiap guru mata pelajaran, mau bahasa Indonesia, bahasa Inggris, seni budaya, MTK dan lain sebagainya, bisa berkolaborasi untuk membuat sebuah pembelajaran baru terhadap anak-anak. Atau yang dulu itu di kurikulum Merdeka adalah namanya P5 project. Tapi sekarang difungsikan dengan kurikuler atau bisa disebut dalam materi PM adalah kolaborasi inquiry atau inquiry kolaboratif. Ya. Di mana fokus dari inquiry kolaboratif ada 4 fokus, yaitu yang pertama ada assess, ada design, ada implement, ada measure, reflect, and check. Atau assess itu yang dapat kita artikan sebagai identifikasi, bahwa segala sesuatu apapun, kita mau memulai apapun, misalnya program, Bapak Ibu guru mau bikin program, pasti yang Bapak Ibu lakukan adalah mengidentifikasi terlebih dahulu agar meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, dalam pembelajaran atau materi inquiry kolaboratif, Bapak Ibu guru bisa berkolaborasi dengan mata pelajaran lain. Yang pertama dilakukan fokusnya adalah mengidentifikasi. Identifikasi apa saja? Yang pertama dari permasalahan siswa ketika pembelajaran, ketika menghafal ataupun lain sebagainya yang berkaitan dengan pembelajaran, itu bisa diidentifikasi. Karena nanti setelah identifikasi. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita menuju ke rencana pembelajaran mendalam ya. Perencanaan pembelajaran mendalam ya, yang akan kita terapkan di RPP ya. Sekarang itu namanya bukan modul aja lagi, tapi sekarang itu namanya RPP baru ya Bapak Ibu. Jadi nanti dulu yang di atas itu adalah perencanaan pembelajaran mendalam atau disingkatnya RPPM. Nah, seperti halnya modul ajar atau RPP yang seperti biasa, itu diawali dengan identitas RPP-nya dulu gitu ya. Ingat yang waktu Pak Ade dan Ira menjelaskan itu sempat menyinggung tentang beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam menyusun RPP, yaitu seperti 3 prinsip utama pembelajaran, apa saja? Joyful learning, terus meaningful learning, dan mindful learning. Iya, dan mindful learning ya. Kemudian ada 3 pengalaman belajar yang juga diterapkan di bagian langkah-langkah pembelajaran, yaitu ada memahami, menerapkan, dan merefleksikan. Nah, ini jangan sampai ketinggalan Bapak Ibu. Dan juga untuk perbedaan dimensi profil lulusan atau DPL, itu kita ada perubahan penambahan ya, bukan perubahan penambahan di DPL nomor 7 dan DPL nomor 8, yaitu kesehatan dan komunikasi. Jadi yang tadinya hanya ada 6 DPL berubah menjadi 8 DPL gitu. DPL apa sih DPL? DPL itu adalah dimensi profil lulusan. Yang tadinya itu namanya adalah profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya, sudah apa untuk profil pelajar Pancasila itu. Mungkin kita bisa langsung saja melihat ini adalah contoh template RPP yang berbasis pembelajaran mendalam. Ini untuk identitasnya itu adalah bahasa Indonesia mata pelajarannya. Kemudian maksudnya ke bahasa Indonesia dan juga IPS, karena SPLDB ini tentang aritmetika sosial. Lanjut ke bawah. Nah, ini adalah susunannya. Itu ada kemitraan pembelajarannya antar siswa, guru dan siswa, lingkungan pembelajarannya, kemanfaatannya, ya semuanya sudah ada. Nah, pemahaman bermaknanya, saya pernah lihat buku di sekolah swasta di Tasik, di SMP Al-Mutakin, itu buku matematikanya itu membuat sendiri Pak. Jadi di dalam buku itu tuh udah daripada beli, ayo. Udah apa ya? Udah terbentuk kayak deepening. Kayak ketika kita mau masuk ke Pitagoras, persepsinya itu dikaitkannya dengan surat Al-Fatihah, yaitu yang dina surat Al-Mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Maksudnya ke bahasa Indonesia dan juga IPS, karena SPLDB ini tentang aritmetika sosial. Lanjut ke bawah. Nah, ini adalah susunannya. Setelah dari pemaparan dari guru peserta pelatihan, silakan ada yang bertanyakan. Ya baik, terima kasih. Setelah dari pemaparan dari